Puluhan warga kocar-kacir saat petugas kepolisian menggerebek lokasi judi dadu dan sabung ayam di Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Beberapa orang lainnya tidak berkutik dan langsung diamankan oleh polisi. 19 orang diamankan polisi, termasuk 2 diantaranya perempuan yang diduga menjadi bandar judi dan sabung ayam. Polisi langsung membawa mereka ke Polsek Teweh Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Selain mengamankan pelaku judi, polisi juga menyita barang bukti ayam aduan serta uang puluhan juta rupiah. Berdasarkan dari informasi masyarakat kalau di situ ada dadu guraknya. Terus berapa orang Bu yang diamankan Bu? Untuk yang kita amankan sekitar 19 orang. Barang bukti berupa dadu gurak, uang yang berhubungan dengan dadu. Para pelaku judi tersebut dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Diduga lalai saat pengawalan, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Kisaran Asahan kabur saat hendak dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Labuan Ruku Batubara, Sumatera Utara. Akibat lemahnya pengawasan terhadap tahanan Kejaksaan Negeri Kisaran, Indra Saragi, 31 tahun warga Medan Sunggal, kabur dari pengawalan petugas kejaksaan di Lapas Labuan Ruku kelas 2B, Batubara, Sumatera Utara pada Kamis lalu. Tahanan tersebut nekat kabur saat petugas membuka gandengan borgol yang melingkar di tangan rekannya. Indra menyikut petugas lalu kabur melompati pagar depan lapas dalam keadaan masih terborgol sebelah tangan. Setelah 2 hari pencarian, petugas kejaksaan bersama TNI dan Polri berhasil menangkap tahanan yang kabur di Sunggal, Medan, Sumatera Utara, tepatnya di rumah temannya pada Sabtu lalu. Hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 dapat kita tangkap kembali di Medan Sunggal, dan saat ini sudah kami masukkan ke dalam lapas Labuan Ruku dan sedang menjalani registrasi untuk proses selanjutnya. Atas perbuatannya, ia diancam hukuman maksimal selama 7 tahun kurungan penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Di mana Irjen Pol Verdi Sambo dinyatakan telah melanggar kode etik kepolisian terkait kematian ajudannya Brigadir Yosua. Irjen Sambo masih diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo berangsur menuju titik terang. Setelah kasus ini terus disorot masyarakat yang membuat kredibilitas kepolisian dipertaruhkan karena kronologi awal yang janggal, akhirnya Mabes Polri mulai menyasar Sang Jenderal Sambo. 10 orang telah bersaksi kepada Inspektorat Khusus Polri dan menyatakan Jenderal Sambo diduga melakukan pelanggaran ketidakprofesionalan dalam olah TKP di rumah dinasnya. Penangkapan dan pemeriksaan etik Jenderal Sambo kentara lewat pasukan Brimob yang berjaga di Bareskrim Polri Sabtu kemarin. Usai pemeriksaan, Sang Jenderal Bintang 2 ini pun langsung digelandang ke rumah tahanan Brimob Kelapa II Depok. Sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkan? FS. Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Suasana Bareskrim Polri hingga sore ini masih lenggang dan tidak seperti kemarin. Belum ada informasi mengenai pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir Joshua. Sementara itu di Makobrimob Kelapa II Depok, penjagaan masih tampak normal dengan beberapa petugas yang berjaga di pintu masuk.
Sementara itu, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kedatangan Putri merupakan kemunculan pertamanya di hadapan publik. Sekitar pukul 17 Minggu sore, rombongan kendaraan yang diduga membawa Putri Chandrawati, istri dari Irjen Polisi Verdi Sambo, keluar meninggalkan rumah mereka di Jalan Saguling, Duren 3, Pancoran, Jakarta. Rombongan menuju Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Putri datang ke Makobrimob bersama anak pertamanya dan kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukum, kliennya datang untuk membesuk Irjen Verdi Sambo, namun belum diizinkan bertemu. Kepada awak media, Putri menyampaikan ikhlas dan memaafkan atas perbuatan yang dialami keluarganya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Tim kuasa hukum Putri mengaku sempat berkonsultasi dengan psikolog klinis sebelum kliennya datang ke Makobrimob. Psikolog telah memberi izin untuk Putri menemui suaminya yang ditahan selama 30 hari di Makobrimob Kelapa II Depok. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim liputan Ainus melaporkan. Tim khusus Barreskrim Polri menahan sopir dan ajudan istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Dan berikut laporan Nasta Syafrina bersama juru kamera Abdul Rosyid dan Novan Dwi dari Barreskrim Polri. Pemirsa, tim khusus Barreskrim Polri mengamankan salah satu supir dan juga ajudan dari istri mantan Kadif Propam Polri, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo pada Minggu 6 Agustus 2022. Adapun pengamanan ini itu seperti salah satu supir dan juga ajudan dengan inisial RR ini ditahan di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Namun kami belum mendapatkan info lebih lanjut terkait rinci ataupun juga detail terkait penahanan baik itu supir ataupun juga ajudan dari istri Verdi Sambo. Namun jika kita melihat lagi, sebelumnya pada Sabtu 6 Agustus 2022, Irjen Verdi Sambo ini diamankan di Makobrimob yang berada di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan hingga sampai saat ini pun juga Verdi Sambo masih berada di Makobrimob Kelapa II Depok, namun ini akan ditahan selama 30 hari ke depan. Apabila kita melihat lagi, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menyebutkan bahwa Verdi Sambo ini melanggar etik di mana tidak profesional dalam melakukan olah TKP yang berada di rumah dinasnya yang berlokasi di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana salah satunya ini tidak profesional dalam mengambil rekaman CCTV yang berada di rumah dinasnya terhadap peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Sementara itu, Dedi Prasetyo pun selaku Div Humas Polri menyebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo ini tidak ditahan, melainkan juga statusnya tidak sebagai tersangka. Dan hingga sampai saat ini pun kami tetap menunggu informasi lebih lanjut terkait status kelanjutan dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Novan Dwi, Abdul Rosyid, Ainus melapor. Pemirsa, melalui kuasa hukumnya yang baru, Baradae mengaku bersedia jadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Besok, Baradae juga akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tersangka kasus kematian Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Hal ini disampaikan kuasa hukum Baradae, Diolipa Yumara saat berada di Barreskrim Polri Sabtu kemarin. Menurut Yumara, Baradae bersedia membantu penegak hukum dalam kasus Brigadir J karena dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus kematian ajudan Verdi Sambo ini.
Kuasa hukum baru Baradae ini juga menyebut akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Senin besok. Kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci, sehingga kami bersepakat, saya, Pak Burhanuddin dan Pak dengan Baradae, ya sudah, kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Kita memohonkan itu dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Deolipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum Baradae setelah pengacara sebelumnya Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Keluarga almarhum Brigadir Yosua mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Keluarga menilai penahanan Irjen Verdi Sambo untuk mempermudah penyidikan dan membuka kemungkinan ada tersangka lain selain Baradae. Kita mengapresiasi kinerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Apakah memang Verdi Sambo yang bertanggung jawab atas sendiri? Ya itu saya nggak bisa menjawab, tapi itu nanti ya hasil penyidikan nanti yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Tanggapan Bapak yang ditahannya tersangka Brigadir E dan Verdi Sambo itu Pak Verdi Sambo saya rasa bukan ditahan ya, diamankan di Makobrimob menurut berita yang di media. Mungkin ya biar lebih efektif penyidiknya kan. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, festival outdoor kembali digelar tahun ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi di iNews Malam.